tidak, pada bulan ini aku belajar titik titik titik. Hanya Nah, cukup si Cici tadi udah 2-3 on kata. mic tuh. Si Cici tadi kayaknya on mic terus di off mic lagi. Oh, wait. Oke, kita tunggu si Cici. Kita setia menunggu kok. Oke, eh sambil nunggu Cici ya. Ada pertanyaan kedua yang mungkin aku lontarin sekarang dulu supaya teman-teman bisa mikir. Ya, pertanyaan kedua adalah kita ngomong tentang mengasihi sesama. Kalau menurut teman-teman, bentuk mengasihi sesama yang paling sulit yang pernah teman-teman hadapi, bahkan masih struggle sampai sekarang, ada nggak? Nggak perlu cerita pengalamannya, nggak perlu cerita orangnya, tapi boleh bentuknya aja. Misalnya sulit banget nih mengasihi orang yang kayak begini bentuknya gitu, atau orang yang sikapnya kayak gini gitu, boleh? Tapi tunggu Gigi ya, Gigi mau sharing tadi. Si Cici apakah udah bisa? Bentar, harus sampai rumah. Oh, belum sampai rumah. Aduh, iya. Yaudah yang lainnya dulu mungkin. Oke, nggak apa-apa. Jawab pertanyaan kedua aja. Ada nggak? Atau nggak aja? Aku memang sudah sangat bisa mengasihi semua orang tanpa syarat. Aku boleh nggak? Boleh, boleh. Ya, Til. Eh menurut yang susah ada di Yang sekarang. ini sekalian jawab yang pertanyaan pertama sih kayaknya. Soalnya aku paling relate tuh di yang kemarin CJ sharing itu di 1 Korintus 13 ayat 7. Ia tahan menghadapi segala sesuatu dan mau percaya akan yang terbaik pada setiap orang. Sedangkan kan eh, men- kalau mundur lagi ke kata-kata Thomas kan kalau misalnya ada orang yang berulang kali eh, melakukan kesalahan itu harus kita ampuni. Nah, di step selanjutnya tuh kita harus percaya yang terbaik bahwa orang itu tuh mau seperti apa itu tetap kita percaya sama orang yang menyebalkan itu gitu. Itu sih. Terus di selanjutnya kan ditulis juga dalam keadaan yang bagaimanapun juga orang yang mengasihi itu tidak pernah hilang harapannya dan sabar menunggu segala sesuatu gitu. Jadi paket lengkap gitu loh. Nggak cuman mengampuni tapi percaya yang terbaik segala sesuatu terus sabar dan harapannya sama orang itu tuh nggak pernah hilang. Itu sih mungkin yang sulit ya maksudnya untuk masih struggle lah gitu. Oke, Gitu. thank you, Tir. Jadi bukan Hmm. hanya sekedar mengampuni, tapi kita juga percaya bahwa eh, Hmm. yang terbaik gitu ya bisa melihat sisi yang baik dan lihat positifnya gitu. Walaupun itu tuh kayak positifnya apa sih gitu ya? Positifnya Iya. apa? Tapi kita diminta bukan hanya sekedar mengampuni dan biasa kan kalau kita mengampuni bisa aja udahlah kita ampuni ya. Memang orangnya kayak gitulah, memang memang jahat, memang kayak begini gitu. Tapi enggak nih. Ini kita diminta mengampuni dan bisa melihat yang positif. Oke, tadi ada yang thank you ya Tir, karena sharingmu itu adalah lanjutannya adalah sharingku nanti gitu. Bisa nyambung gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita hold dulu. Mungkin ada yang mau sharing lagi, CJJ, atau tangan juga. Iya Lydia tadi. tadi, Kak Lydia tadi. Heeh. Kalau Kak, ini suara aku jelas gak ya? Karena lagi di kereta. Jelas banget, jelas banget. Jelas. Cuki 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 cuki. Kalau aku lebih ke problemnya apa ya? Sulit buat ngasihin orang yang kayak ngejahatin atau ngehianatin orang yang aku sayang gitu. Sesimpel contoh kayak keluarga atau mama atau papaku gitu. Misalkan ada orang lain yang kayak ya pokoknya ngejahatin lah gitu. Baik secara gak secara fisik sih, tapi maksudnya verbal gitu. Nah, aku lebih susah untuk ngasihin orang itu. Tapi kalau misalkan kayak ada yang ngejahatin aku lebih kayak ya ya udah gampang lupainnya. Tapi kalau misalkan orang lain gitu yang orang yang aku sayang banget gitu dekat sama aku dijahatin, malah aku agak susah gitu buat ngasihin. Ngasihinnya di situ kurangnya. Suka.
Oke, thank you sharingnya. Sulit itu kalau misalnya itu terkait dengan orang yang kita sayang gitu ya. Oke, thank you. Pasti kita semua punya ya. Kita tahu kita sama-sama mau berjuang. Tapi ada part-part di mana kita juga kayak ngerasa beratnya tuh di sini. Thank you sudah mau untuk share ya. Ada lagi? Satu lagi? Aku. Kalau susahnya sih kadang kita hal-hal yang ucapan kita yang sebenarnya tidak bermaksud menyakiti, tapi tanpa sadar tuh sebenarnya nyakitin. Contoh, gosipin atasan, contoh kebijakan-kebijakan tertentu, terus kita gosipin, aku begini, begini, begini. Sebenarnya itu kalau di lingkungan nggak nyakitin tuh lucu-lucu aja, cuman kan artinya kita nggak bisa mengampuni secara total gitu loh. Maksudnya aku sendiri juga sharing 2 minggu lalu kan mengampuni segenap hati kan, tapi besoknya juga masih sering ngomongin atasan. Jadi emang struggle-nya emang di situ sih kalau aku. Hal-hal yang emang nggak nyakitin, cuman kalau kita evaluasi lagi ternyata nyakitin juga. Kita nggak sadar kalau kita ngomong itu. Oke, thank you Kak Thomas sharingnya. Ya, setiap kita pasti setiap hari yang namanya mengasihi sesama, karena setiap hari kita pasti ketemu dengan sesama. Entah ketemu dengan saudara kita di rumah, ketemu dengan rekan-rekan kerja, ketemu dengan teman-teman komsel, ketemu dengan intinya setiap hari kita pasti berinteraksi dengan orang. Dan wujud kita mengasihi Tuhan itu harus dinyatakan, betul tadi ya, Diko di awal. Wujud kita mengasihi Tuhan itu harus benar-benar nampak dan nyata dari bagaimana kita bersikap ke sesama kita. Dan tadi Tirsa udah remind lagi bahwa ketika kita mengampuni orang lain itu bukan hanya sebatas kita mengampuni dan ya udahlah dia mau orang kayak gitu, enggak. Tapi bagaimana kita itu bisa melihat hal yang positif, menilai yang baik, dan bahkan kita itu ada di tahap yang bukan hanya sekadar mengampuni, tapi kita harus mengasihi mereka yang bersalah kepada kita, mengasihi mereka yang jahat sama kita, gitu ya. Nah, lanjutannya adalah hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu tema terkait dengan bagaimana kita memberikan ruang bagi orang lain, yang tujuan dari sharing malam hari ini itu memperlengkapi apa yang sudah teman-teman semua dapatkan selama 3 minggu belakangan. Ya, jadi kuncinya adalah bagaimana kita memberikan ruang nih buat orang lain berproses. Gitu. Dan pertanyaannya kenapa kita harus ngasih ruang kepada orang lain? Dan pertanyaan juga, kenapa kita harus bisa melihat sesuatu yang positif dari orang lain dan kita harus mengasihi orang yang sebenarnya buat kita unik banget atau buat kita itu kayak gimana cara mengasihi dia, ya. Nah, kita sama-sama sepakat bahwa keberadaan kita di sini, di tempat ini, dan keberadaan kita sebagai seorang Kristen, itu kita sama-sama berjuang untuk menghidupi atau mengenakan kehidupan Tuhan kita, yakni Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi ketika kita mau belajar mengasihi sesama, kita harus belajar juga bagaimana Tuhan mengasihi sesama, bagaimana Tuhan mengasihi umat manusia. Oke? Sudah menjelang jam 9, jadi harapannya ini sharing tidak akan lama, tapi habis itu kita bisa sama-sama discuss ya, atau kalau nanti ada yang mungkin ketika perjalanan sharing ini ada yang mau langsung tanya atau mau diskusi, silahkan ya. Oke. Bicara tentang memberikan ruang bagi sesama, ini bicara tentang bagaimana ketika kita sebenarnya tahu dan menyadari, udah jelas nih secara hukum atau secara moral, orang yang berhadapan dengan kita itu melakukan kesalahan. Tapi sebagai seseorang yang mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai seseorang yang mengasihi Tuhan, sebagai seorang yang berjuang menjadi pribadi yang mengenakan pribadinya Kristus, maka kita harus mampu untuk memberikan ruang bagi
kesalahan orang lain, memberikan ruang bagi proses kehidupan orang lain. Kenapa? Karena berkaca dari apa yang Tuhan Yesus sendiri lakukan. Di Lukas 23 ayat 34, di atas kayu salib, yang jelas-jelas nih ya, jelas-jelas apa yang dilakukan orang-orang di zaman itu sangat jahat gitu. Dan jelas-jelas Tuhan Yesus itu tidak melakukan kesalahan gitu. Tapi di tengah penderitaannya, di tengah kesengsaraannya, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mungkin kalimat ini atau ayat ini sudah sangat sering kita dengar. Dan seharusnya ayat ini menjadi dasar dari sebuah pertanyaan mengapa kita harus mengasihi sesama kita. Sesimpel, kita mau hidup seperti bagaimana Tuhan Yesus hidup. Kalau kita nggak mau mencontoh atau mengenakan hidupnya Tuhan Yesus, buat apa kita menjadi seorang Kristen? Sedangkan seorang Kristen adalah pengikut Kristus. Maka untuk mengasihi sesama pun kita melihat bagaimana Tuhan mengasihi sesama. Di puncak penderitaannya, di mana dia benar-benar tidak dihargai, dia direndahkan, ya, dia tidak dianggap. Yang jelas-jelas yang memperlakukan dia demikian itu yang salah gitu. Tapi yang tetap ia lakukan adalah ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jadi ketika kita ketemu dengan rekan kerja, saudara, teman-teman, atau siapapun yang kita jumpai, yang berbuat jahat pada kita, yang menyakiti hati kita, yang melukai hati kita, yang jelas-jelas kita tidak melakukan kesalahan, kita pun seharusnya bisa berpikir bahwa, ya sudah, aku mengampuni, dan kita juga berdoa, Bapak ampuni mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi bukan hanya sebatas kata-kata ya, dan bukan hanya sebatas seperti apa ya, beda hanya sekedar emosi, ya udahlah dia nggak tahu apa yang dia perbuat, sama sesuatu yang muncul dari ketulusan. Ya memang mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa? Simple. Seseorang yang menyadari bahwa apa yang diperbuatnya mendatangkan malapetaka, tidak mungkin akan melakukan perbuatan itu. Sekarang gini deh, kita coba contohnya ekstrim ya. Kita ngomong misalnya aksi teroris. Dunia moral, dunia umum, etika, itu udah jelas kalau aksi terorisme itu adalah tindakan yang salah. Iya kan? Tindakan yang tidak benar itu membunuh gitu. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka memiliki sudut pandang atau point of view, paradigma, di mana ketika mereka melakukan itu, mereka melakukan apa yang benar dan itu adalah sesuatu yang baik menurut mereka. Artinya apa? Mereka nggak tahu apa yang mereka melakukan itu sesuatu yang akan mendatangkan malapetaka, yang akan mendatangkan kebinasaan kekal buat hidup mereka. Mereka nggak ngerti. Atau sekarang lebih sederhana lagi, orang-orang di sekitar kita gitu ya. Orang-orang di sekitar kita yang mungkin menyakiti kita gitu. Mereka tidak lahir, teman-teman, dengan kondisi di mana mereka jadi bayi, lalu mereka tumbuh, mereka dari awal adalah bayi yang suka mengumpat, atau mereka adalah seorang bayi yang suka menyakiti orang lain. Enggak. Tapi dari kecil mereka lahir, mereka tumbuh dari keluarga yang bermacam-macam, mereka bertemu dengan lingkungan yang berbeda-beda, yang akhirnya membentuk karakter mereka, membentuk paradigma mereka, cara pandang mereka yang menilai bahwa aku ngatain orang itu nggak masalah. Atau mereka sekedar mengucapkan kata dengan sembarangan, tidak dipikir, itu buat mereka biasa aja gitu. Mereka nggak ngerti kalau itu ternyata sesuatu yang mendatangkan malapetaka buat mereka. Mereka nggak ngerti tuh Lo ini emang diem ya? Halo, Sinyalnya Sheila hilang ya?
Mereka nggak ngerti pokoknya. Albert juga hilang. Oke, berarti sharingnya hari ini dilanjutkan oleh Niko. Silakan Niko. Ini kita nanti di-upload loh. Siapa sih yang upload? Kasihan ngedit-ngedit. Enggak, sudah kupas. Ya ini kok Mas Aji Udah nge-record nih. di-pause. Ya Aku udah kupas kok, Nik. Oke, ini aku stop ya. Keputus wifi-nya sebentar ya guys. Sampai pada poin Tuhan mencontohkan dalam memberikan contoh bagi kita ya bahwa eh, ketika kita menghadapi orang lain yang unik, orang lain yang jelas-jelas mungkin salah, kita yang benar gitu ya. Menurut pandangan kita pun harus ada pada posisi yang menyadari bahwa iya ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat gitu. Kalau mereka tahu yang mereka perbuat itu akan mendatangkan kebinasaan buat mereka nggak mungkin melakukan itu. Ya, oke. Nah, sama kayak yang tadi sudah aku share juga gitu. Kita semua ada pada latar belakang kehidupan yang berbeda, fase kehidupan yang berbeda, dengan variabel yang berbeda. Orang tuanya beda, saudaranya beda, teman SD-nya beda, teman TK-nya beda, teman SMA-nya beda, semua beda. Ya, asal sukunya beda, asal daerahnya beda gitu. Jadi sangat tidak adil jika kita memaksakan sepatu kita untuk dikenakan oleh orang lain. Ya. Nah, sehingga kita harus memberikan ruang bagi mereka. Bahkan bukan hanya memberikan ruang mereka, tapi semakin unik orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, maka seharusnya semakin besar kasih yang kita berikan. Karena gini, kalau kita ada di tahap yang kita harus mengasihi sesama gitu ya. Bahkan kita bukan hanya sekedar mengasihi sesama, kita memiliki panggilan amanat agung untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Menjangkau jiwa-jiwa, ya. Melayani Tuhan. Ketika kita bilang melayani Tuhan, ya itu bukan hanya sekedar liturgi di gereja. Ketika kita jadi WL, kita jadi singer, kita sama-sama sudah tahu itu. Dan ketika kita juga lebih dalam lagi tahu bahwa melayani Tuhan adalah melayani jiwa-jiwa. Melayani jiwa-jiwa itu bukan hanya jiwa-jiwa yang memang baik, yang memang mau berubah, yang mau kita rangkul. Gitu. Kita balik lagi, kita belajar dari pribadi Tuhan Yesus gitu di Lukas 5 ayat 31-32. Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Sehingga ketika kita ketemu dengan seseorang yang menjengkelkan, ketika kita ketemu dengan orang yang rasa-rasanya menyusahkan kehidupan kita dan kehidupan orang-orang di sekitar kita, itu adalah jiwa yang seharusnya kita layani, yang seharusnya semakin kita kasihi. Kenapa? Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Justru kita yang harus mengasihi mereka, merangkul mereka, menunjukkan siapa Kristus melalui setiap perbuatan dan perkataan kita, ya, hingga mereka akhirnya ngerti kalau mereka salah, kalau mereka nggak tepat. Oke, jadi kita harus di poin mengasihi orang lain to the next level, bukan hanya sekedar mengampuni, tapi bisa menyadari bahwa aku harus mengasihi mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat, itu adalah jiwa-jiwa yang harus kita layani. Seperti Tuhan Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi orang berdosa. Kita pun seperti Kristus melayani mereka untuk membawa mereka pada suatu pengertian, membawa mereka pada pengenalan pada Kristus. Itu bentuk kasih yang seharusnya kita lakukan. Nah, dalam menjalani itu, itulah yang disebut dengan pikul salib. Ketika kita ketemu dengan mereka, akhirnya kita yang disakiti kan. Harusnya rasa-rasanya lebih aman kalau kita tuh pergi dari kehidupan mereka gitu. Tapi ketika kita tahu orang itu nggak kebetulan ada di samping kita dan Tuhan memang gerakan kita untuk merangkul mereka dan menjadi teman buat mereka gitu ya. Ya, itu adalah salib buat kita. Mungkin kita akan disakiti. Mungkin kita akan tidak nyaman.
Tapi itulah salib, ya. Itulah salib. Salib itu bicara tentang bagaimana Tuhan Yesus menderita bukan karena kesalahannya demi keselamatan umat manusia. Ketika kita bilang kita mau pikul salib, maka kita menanggung sebuah penderitaan yang bukan adalah kesalahan kita, supaya orang lain diselamatkan dan berjumpa dengan Kristus. Oke, jadi itu adalah bentuk kita mengasihi. Oke, dan ada 2 ayat lagi ya, Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia pasal 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sederhananya, ketika kita bilang kita mau mengasihi sesama, maka kasihilah mereka seperti kalian juga mau dikasihi. Pasti setiap kita tuh ada di momen-momen merasa seperti ini. Ya kan, aku nggak ngerti kalau kemarin itu salah, tapi kenapa sih kok aku disalahin terus? Pernah nggak? Kenapa sih kok orang-orang tuh nggak bisa ngerti aku? Ya kan aku nggak ngerti kalau itu salah, atau aku kan lahir memang dari keluarga yang seperti ini. Ya enak mereka dari dulu udah kayak begini. Artinya apa? Kita sendiri menyadari bahwa kita punya kesalahan dan kita pengen dimengerti. Maka begitulah juga ketika kita mau ngasih orang lain, kita harus juga belajar buat bisa mengerti kondisinya mereka gitu. Belajar mengerti bahwa mereka nggak ngerti apa yang mereka perbuat. Belajar untuk mengasihi seperti Tuhan mengasihi mereka. Gitu ya. Oke. Dan good news-nya atau pesan spesialnya juga buat teman-teman adalah dengan kita memberikan ruang bagi orang lain, ternyata kita juga memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk berbicara dalam hidup kita. Karena bisa jadi loh, bisa. Kalau nge-lag bilang ya guys. Aman ya? Halo? Aman nggak? Aman kok. Oke. Tadi kan kita bicara tentang bagaimana memberikan ruang bagi orang lain. Ternyata ketika kita memberikan ruang bagi orang lain, kita pun sedang memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk berbicara dalam hidup kita. Seringkali kita tuh cepat sekali merespon, ya, cepat sekali berkata-kata, cepat sekali untuk bertindak membela diri kita. Tapi tanpa sadar melalui peristiwa konflik, peristiwa dengan orang lain, ternyata ada juga poin-poin dalam diri kita yang belum beres, yang Roh Kudus mau bicara. Tapi karena kita sudah merespon terlalu cepat untuk berbicara, merespon pembelaan diri, akhirnya kita nggak bisa mendengarkan suara Roh Kudus dan kita nggak bisa belajar. Gitu. Jadi betapa pentingnya ketika kita bicara tentang mengasihi sesama, untuk kita bisa tenang, kita bisa diam, dan bisa memberikan ruang. Sebagai bentuk wujud di mana kita mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus mengasihi mereka, tapi juga sebagai wujud di mana kita memberikan ruang bagi Roh Kudus juga berbicara dalam hidup kita. Maksudnya gimana sih? Bisa jadi ya, ketika ada orang lain misalnya mengatai kita hal-hal kasar gitu ya, atau menuduh kita, atau menyakiti hati kita gitu ya. Kalau kita langsung merespon dengan membela diri atau ngobrol dengan orang lain, ngatain mereka, atau jadi kayak nggak suka sama mereka, akhirnya pikiran kita udah sibuk ngurusin orang lain. Padahal kalau kita balik, oke lah, dia mengatai aku bla 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 gitu ya. Terus kalian tenang, kalian diem, kalian mengoreksi diri kalian. Bisa jadi memang ada karakter dalam diri kalian yang harus dibenerin gitu. Entah, oh ternyata aku masih belum sabar ya. Oh ternyata aku bener tuh yang kemarin itu aku harusnya nggak melakukan ini nih. Kalau aku nggak melakukan ini, pasti dia tidak merespon seperti itu gitu. Jadi ketika ada pihak eksternal yang seolah-olah mengusik hidup kita, lebih baik kita nggak fokus sama kesalahan mereka, nggak fokus sama apa yang mereka perbuat, tapi fokus untuk mengoreksi diri kita. Karena apa sih yang kita cari?
yang paling penting kan bagaimana hidup kita bisa berkenan di hadapan Tuhan gitu. Dan momentum di mana ada pihak yang menyakiti kita atau yang sikapnya tidak mengenakan buat kita, itu adalah momentum yang kita bisa pakai untuk mengoreksi diri kita, untuk kita bisa bertumbuh, ya, dan momentum juga untuk kita mewujudkan bagaimana kita mengasihi sesama. Ya, sama seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 3 sampai 5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Kita itu selama ini terlalu sibuk ngurusin orang lain, ngurusin kesalahannya orang lain, sedangkan ada balok di dalam matamu yang tidak engkau ketahui. Dan menariknya, balok ini juga bukan hanya bicara tentang kesalahan kita yang tidak kita sadari, gitu. Tapi bisa juga terkait dengan ini ya, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat. Berarti artinya kita buta. Artinya kita tuh nggak ngerti sebenarnya apa yang juga terjadi di saudara kita gitu. Bukan hanya bicara tentang kita punya kesalahan juga nih, makanya jangan ngurusin orang lain. Tapi bukan hanya itu. Bisa jadi kita tuh juga tidak bisa menilai dengan benar, tidak bisa mengetahui dengan tepat apa yang terjadi di sesama kita. Kita udah menilai buruk aja buat mereka. Padahal ada hal-hal positif yang kita bisa lihat. Nah, ini terkait dengan apa yang saya tadi remind dari sharingnya CJJ. Kita tuh terlalu sibuk ngurusin orang lain sehingga kita tuh nggak bisa lihat dengan jelas apa sebenarnya kondisinya mereka. Balik lagi, kita tahu mereka punya latar belakang yang berbeda, mereka punya background yang berbeda, dan mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat gitu. Dan ketika kita memiliki prinsip-prinsip ini, tidak mungkin kita tidak mengasihi, tidak mungkin kita tidak tenang gitu. Nah, tapi masalahnya apakah itu sebatas teori yang kita pahami atau kita mau berjuang untuk menjadikan itu adalah praktek dalam kehidupan kita, ya. Nah, poin-poin ini udah terkait dengan diri kita sendiri gitu. Ini hal yang akhir-akhir ini jujur aku pribadi dapatkan melalui pengalaman pribadi, dan ini hal yang benar-benar mengerikan ya, karena kita tadi ngomong tentang balok di dalam matamu engkau tidak ketahui. Kita benar-benar nggak sadar gitu ya, dan itu adalah sesuatu yang mengerikan sekali teman-teman. Hal yang paling mengerikan dalam hidup ini ya, itu bukan ketika kita awalnya miliarder terus jadi orang yang melarat. Hal yang paling mengerikan dalam hidup ini bukan ketika kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Kenapa? Karena ketika kita jadi miliarder, kita jadi orang yang melarat, ya udah kita kerja lagi, kita bisa bangkit. Ya kan? Kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, itu menyakitkan, tapi kita tahu nanti kita pun akan berjumpa ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi yang mengerikan adalah ketika kita tidak menyadari bahwa kita sedang hidup dalam ketidaktepatan. Ngeri nggak sih? Kita sehari-hari hidup seolah-olah baik-baik saja, setiap kita ke gereja, kita home, kita pelayanan, kita komsel, tapi kita nggak sadar. Kita tuh sedang hidup nggak bener. Sedang hidup nggak tepat. Hidup tepat dan nggak tepat itu nggak selalu ngomong soal kamu tidak membunuh, kamu tidak mencuri, gitu. Tapi ternyata kita itu masih hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu kan jadi mengerikan sekali. Dan itu sering muncul ketika kita kebanyakan ngomong, kebanyakan ngurusin orang lain, banyak nyibukin respon orang lain atas kita dan sebagainya. Ya, dan itu mengerikan sekali. Jadi ini mungkin bisa jadi quote atau jadi remind buat kita semua bahwa hal yang paling mengerikan dalam hidup adalah ketika kita tidak menyadari bahwa kita sedang hidup dalam ketidaktepatan. Ada kalimat tambahannya yang tadi aku post di Instagram ya. Tidak menyadari bahwa kita sedang hidup dalam ketidaktepatan dan dalam kebodohan kita sedang berjalan menuju kebinasaan kekal. Ngeri nggak? Kita boleh ditinggal orang-orang yang kita kasihi, tapi kita masih hidup nih di dunia ini. Kalau kita tetap hidup dalam ketidaktepatan, kita nggak akan ketemu loh sama orang yang kita kasihi. Jadi sebetapa mengerikannya. Maka ketika kita bicara tentang kita mengasihi orang lain, kita harus benar-benar dengan ketulusan. Dan di momen-momen di mana Tuhan kasih kesempatan untuk ada peristiwa konflik dengan sesama, itu adalah momen untuk kita koreksi diri kita. Gitu. Jangan sampai kita hidup dalam ketidaktepatan dan kita nggak sadar. Ya. Nah, Filipi 2 ayat 2-3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir
dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ini terkait dengan bagaimana kita berurusan dengan sesama ya di dalam Filipi ini. Atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Jadi Alkitab itu udah jelas banget mengajarkan kita untuk mengasihi, mengutamakan orang lain, bisa melihat sesuatu yang positif dari orang lain, ya, tidak fokus sama kesalahan orang lain, tapi koreksi diri, jangan sampai kita hidup dalam ketidaktepatan, ya, itu yang diinginkan. Nah, di akhir sharing ini, aku hanya ingin share apa yang harus jadi prinsip dalam kehidupan kita ketika kita mau menjadi pribadi seperti Tuhan Yesus yang mengasihi sesama. Ya, yakni tetaplah rendah hati dan menjadi bejana yang selalu siap untuk dibentuk. Ini mutlak. Jadi pastikan kalian memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati itu bukan bicara soal ini ya. Oh, ada orang yang terima kasih gitu. Terus, oh iya nggak apa-apa gitu. Itu artinya rendah hati. Atau kalian punya kekayaan tapi kalian tidak tunjukin tuh ke sesama, kalian nggak pamer, itu artinya rendah hati. Iya, itu rendah hati sih. Tapi untuk kita yang mau hidup seperti Tuhan Yesus, rendah hati nggak sampai situ doang. Itu semua orang di luar Kristus juga ngerti kalau tidak pamer itu adalah sikap rendah hati gitu ya. Tapi rendah hatinya lebih dalam dari itu gitu. Rendah hatinya adalah ketika ada orang yang jelas-jelas menyalahi kalian, orang yang menyakiti kalian, tapi kalian bisa tetap teduh dan sikap respon kalian bukan emosi ke orang itu atau ngatain orang itu ke orang lain atau bahkan sesederhana mikirin apa yang diomongin orang itu untuk nyakitin balik ya, atau untuk dalam benak kalian mungkin kalian nggak ngomong sama orang lain tapi dalam benak kalian tuh emang orang tuh kayak gitu tapi kalian diem sih, itu juga nggak rendah hati. Rendah hatinya gimana? Kalian dengerin, kalian koreksi diri kalian. Oh iya Tuhan, apakah aku seperti itu ya? Dan kalau setelah kalian koreksi, enggak, aku nggak melakukan itu, kalian tanya Tuhan. Dan ketika kalian tanya Tuhan, Tuhan memvalidasi itu, iya nak, kamu tidak melakukan itu. Ya sudah, oh iya Tuhan, oke. Tapi dengan itu aku jadi lebih berhati-hati. Kalau aku kemarin dikatain sombong, padahal ternyata ketika aku mau koreksi diriku, aku nggak sombong, tapi aku harus lebih hati-hati deh sama hidupku. Karena ternyata orang lain masih bisa lihat aku sombong. Jangan sampai ada perbuatanku yang ternyata bisa melukai dia. Tapi kalaupun orang lain itu tetap ngatain kita sombong, ya udah gitu. Tapi ketika kita bersikap rendah hati, kita justru mau memberikan ruang bagi orang lain. Kita pun memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk mengoreksi hidup kita. Dan akhirnya kita akan dibentuk, kita akan bertumbuh. Gitu. Ya. Oke, sampai di situ sharingnya. Jadi kalau aku summarize atau aku rangkum gitu ya, kita mau sama-sama mengasihi. 1 bulan ini kita udah belajar tentang bagaimana mengasihi orang lain. Dan dasar dari kita mengasihi orang lain adalah satu, kita mau hidup seperti Kristus hidup. Ya, yang jelas-jelas Tuhan Yesus itu bukan hanya dikata-katain, ia sampai dibunuh, sampai mati di atas kayu salib. Itu pun masih bisa berkata, ya Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau, bayangin ya, kalau kita bisa masih melawan sesama kita, atau kita masih bisa ngata-ngatain sesama kita, kalau kita masih bisa membalas mereka, dan masih bisa merasa benar, dan tidak mengasihi mereka, kita tidak menghormati Kristus. Kita tidak menghormati Kristus. Kita tidak menghargai pengorbanan Kristus. Kita tidak hidup seperti Kristus hidup. Ya, kita sama-sama akhir-akhir ini selalu belajar. Kalau kita mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita menghormati Tuhan Yesus, maka kenakanlah hidupnya. Jangan sampai kita hanya bilang Tuhanku ada ya Yesus, aku mau hidup seperti Tuhan Yesus, tapi kita tidak mengasihi sesama, tidak mengasihi musuh kita. Ya, maka itu semua bohong. Ya, tapi ini memang bukan perjuangan yang mudah. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama mau belajar, ya. Dan kuncinya satu yang di akhir tadi, milikilah kerendahan hati. Ketika ada sesuatu dari luar, ya, yang menyakiti diri kita, tetaplah tenang, tetaplah teduh. Berikanlah ruang buat orang lain. Sadarilah bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena kalau mereka tahu apa yang mereka perbuat, mereka tidak akan melakukan itu, ya. Dan
sadarilah bahwa mereka itu lahir dari keluarga yang berbeda dengan kita, latar belakang yang berbeda dengan kita. Mereka bukan lahir untuk menjadi seorang yang menyakiti kalian gitu. Tapi kondisi mereka yang membuat seperti itu, maka seharusnya kita tuh semakin mengasihi mereka. Justru mereka lah yang membutuhkan kasih Kristus. Mereka lah jiwa-jiwa yang harus kita rangkul. Itu pertama. Lalu yang kedua, untuk diri kita berikan ruang bagi Roh Kudus tetap mengoreksi kita. Karena bisa jadi apa yang dikatakan orang itu tidak 100% benar, tapi ada 1% yang benar. Tapi 1% itu harus beres. Standar kita sempurna seperti Bapa di surga sempurna, maka 1% pun harus diberesin. Ya, tapi kita kalau udah ngeblok dan merasa diri benar, Roh Kudus nggak akan bicara dan kita nggak akan bertumbuh. Oke, itu sharingnya. Mungkin kita mau diskusi atau apapun silakan. Thank you. Oke, thank you, Sheila. Mungkin recordingnya bisa di stop.